Halo teman-teman, jadi kita sekarang mau ngomongin politik nih, dan kita bakal bahas tema tentang perempuan di politik. Oh ya, sebelumnya perkenalin, nama gue Yudi, dan ini ada teman-teman gue, ada Andar, ada Selin, sama ada Edo juga. Nah, sebenarnya isu perempuan dalam politik itu tuh, itu yang mana isunya jadi lagi hangat banget belakangan ini, ya nggak sih? Iya benar. Terutama lagi tentang yang itu, representasi. iya, yang representasi sama Puan Maharani tuh yang terpilih jadi ketua Iya. DPR. Sama kalau kita ngomongin tentang tren yang ada juga, feminisme tuh lagi hype banget gak sih Iya, di lagi kalangan ya para anak muda gitu. Nah, terus paling mungkin kalau misalkan kita ngomongin nih tentang perempuan di politik itu, pasti nggak bakal jauh-jauh tentang, kita harus bahas tentang sejarahnya dulu nggak sih? Kayak gimana bisa sih perempuan tuh bisa terjun ke politik? Nah, kira-kira sejarahnya tuh gimana ya, kayak awal mulanya tuh? Oke, jadi gini nih teman-teman. Setelah gue cek, ternyata perempuan itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperjuangkan hak pilih mereka di pemilihan umum. Di Amerika Serikat sendiri, para perempuan itu sebenarnya sudah pernah mengadakan Women's Rights Convention pada tahun 1848 di New York. Dan pada acara tersebut, para perempuan itu sudah menuntut untuk diberikannya hak pilih bagi mereka di pemilihan umum di Amerika Serikat. Namun, meskipun sudah memperjuangkan sejak 1848, para perempuan di Amerika Serikat itu baru mendapatkan hak pilihnya itu pada tahun 1920. Jadi kayak kita bisa lihat bahwa para perempuan di Amerika Serikat pun, negara yang katanya negara paling demokrasi, itu The land butuh of demokrasi. Iya. gitu. Iya. the benar. champion of demokrasi itu butuh waktu 70 tahun Iya, untuk iya. mendapatkan hak pilih itu gitu. Dan apa yang sudah dilakukan Amerika Serikat ini pun juga sebenarnya sudah dilakukan oleh negara lain gitu, seperti di Selandia Baru yang sudah memberikan hak pilih pada sejak tahun 1893, dan di Finlandia dan di Australia yang pemerintahnya sudah memberikan hak pilih sejak tahun 1906 dan 1909 gitu. Setahu gue Indonesia juga sebenarnya kalau ngomongin hak pilih nih, itu udah lama juga nggak sih, kayak dari tahun zaman merdeka, tahun 46 mungkin atau 45, ya nggak sih? Iya, Iya. jadi beruntungnya Indonesia itu, kita setelah merdeka, para perempuan itu tidak perlu memperjuangkan hak pilih, karena setelah merdeka pun kita sudah langsung mendapatkan hak pilih, gitu nggak sih? Bener nggak sih? Benar. Kalau di Indonesia itu untungnya kita udah dapat hak pilih itu sejak merdeka. Jadi kita nggak perlu tuh nuntut-nuntut untuk hak pilih lagi khusus perempuan, tapi masih Nah, menjadi tapi- masalah. Masih ada masalah lain Apa nih. tuh masalahnya Nah. tuh? Jadi masalahnya itu keterwakilan perempuan di DPR itu masih terbatas banget, masih sedikit banget. Makanya itu menjadi salah satu masalah yang dulu pernah diperjuangkan kayak gitu. Jadi perjuangannya saya selain berangkat dari kenyataan tadi, juga ada salah satu teori yang bilang, teorinya Anne Phillips, itu namanya politic of presence. Kalau misalnya di politik itu perlu adanya perwakilan dari kelompok minoritas. Nah, kelompok minoritasnya ini siapa? Itu perempuan dan juga etnis minoritas. Nah, untuk perempuan ini di Indonesia udah mulai dulu sempat diperjuangkan sekitar tahun 99 sampai 2000-an. Nah, itu perjuangannya untuk keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Nah, kenapa sih 30%? Nah, ya kenapa sih? Nah, kalau Kenapa 30%, nggak 20 atau Iya kan? 40 Nah, itu atau sih- bahkan setengahnya 50 deh? 50%. Nah, itu secara logikanya gini. Jadi misalkan ada 10 anggota DPR. Iya. Nah, kalau misalnya ada 3 anggota DPR perempuan, paling enggak kepentingan perempuan tuh bisa terwakili. Jadi masih bisa lah kita memenuhi 3/10-nya dari orang-orang itu, dari kepentingan perempuan. Tapi kalau misalnya cuma 1 perempuan doang, itu sama aja bohong. Jadi kayak useless aja ada perempuan di situ, karena kepentingannya nggak bakal tersampaikan. Tapi kalau ada 3, itu bisa jadi aspirasi perempuan itu bisa tersampaikan kayak gitu. Nah, kalau Berarti kalau misalnya perwakilan perempuan cuma 1 atau 2 dari 10, itu kayak dikhawatirkan mereka tidak
nggak kuat untuk menyuarakan Iya, pendapat bakal bener banget. tercover sama Iya. Iya. laki-laki. Jadi kemungkinan kalau misalnya cuma 2 atau 1 itu suara perempuan akan Nggak didengar. nggak didengar Iya. sama anggota parlemen yang lainnya kayak gitu. Terus untuk keterwakilan di Indonesia, perempuan di Indonesia itu kan tadi dibilang 30% tadi kayak Iya. gitulah ya logikanya. Nah, kalau di Indonesia itu diperjuangin sama aktivis perempuan. Nah, itu yang memulai itu Bu Husnul Mariah dan juga teman-temannya. Oh, itu yang tahun 2003 itu nggak sih? Iya, jadi di situ memperjuangkan pasal 65 di mana pasal itu ingin adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam susunan daftar calon anggota legislatif kayak gitu. Nah, perjuangannya juga nggak yang tiba-tiba langsung disahkan gitu, nggak semudah itu. Jadi mereka kayak ngasih selebaran, koran-koran gitu isinya tentang artikel-artikel tentang keterwakilan perempuan. Terus juga mereka kayak nelponin beberapa anggota memastikan mereka mendukung pasal 65 itu sampai akhirnya waktu rapat sidang paripurna pasal 65 ini disahkan oleh parlemen kayak gitu. Tapi itu kan maksudnya sekarang udah disahin nih tentang apa pasal 65 yang ngebahas tentang kuota 30% itu. Tapi kayak realita yang terjadi itu dari yang gue baca nih bahkan kayak di periode 2019 sampai 2024 aja tuh kita cuma 21% ya nggak sih? Nah itu Iya. gimana kira-kira? Ya itu juga ada di salah satu web namanya IPU itu juga disebutin Indonesia masih berada di peringkat 121 untuk keterwakilan perempuan. Nah itu juga masih sebenarnya jelas jadi salah satu PR ya untuk kita bangsa Indonesia bahwa keterwakilan perempuan belum bisa mencapai 30%, masih banyak langkah yang harus dilewati untuk sampai ke situ. Tapi sebenarnya permasalahan di balik keterwakilan itu tuh ada nggak sih kira-kira kayak di baliknya tuh kenapa bisa kayak gitu? Sebenarnya kalau menurut gue pribadi nih ya, kalau gue melihat dari apa yang terjadi di DPR sekarang, jadi seharusnya masalah representasi perempuan itu nggak cuma dilihat berdasarkan kuantitas gitu. Oke, thanks to buat para pejuang perempuan yang udah memberikan affirmative action 30%, tapi seharusnya representasi perempuan itu tuh melebihi dari sekedar kuantitas gitu. Karena pada faktanya ketika cuma dikasih 30% pencalonan, jatuhnya partai politik itu memberikan kesempatan kepada perempuan itu cuma sebagai biar lolos administratif gitu, bukan sebagai emang mereka mau memperjuangkan hak perempuan dan mereka mempersiapkan sumber daya manusia dari perempuannya itu gitu. Karena itu sebenarnya nanti merembet ke beberapa permasalahan yang representatif sekarang itu sih. Sebagai contohnya kayak kurangnya masih banyak hukum-hukum di Indonesia tuh yang nggak ramah sama perempuan gitu. Padahal sebenarnya faktanya ada kan, kayak perwakilan perempuan di DPR kan ada tuh, tapi dilihat lagi nih hukum-hukum dan kebijakan yang keluar juga pada akhirnya juga belum semuanya ramah terhadap perempuan gitu kan. Yang paling yang jadi isu paling banyak dibahas tuh yang RUU PKS itu ya nggak sih? Iya. Yang sampai sekarang tuh kayak bahkan kayak kehambat banget itu kayak. Nah, RUU PKS ini kan dibahas di Komisi 8 kan. Oh iya. Jadi Komisi 8 itu bahas tentang sosial, agama sama perempuan gitu. Tapi yang lucunya adalah di kepengurusan yang 2019 sampai 2024 ini anggota perempuan di Komisi 8 itu cuma ada, kemarin habis gue cek itu ada sekitar 10 dari 61 anggota dewan di Komisi 8 gitu. Jadi itu not even setengahnya, not even kayak 1/6 ya seperempatnya bahkan nggak ada deh kayaknya. Padahal harusnya gini nggak sih kalau misalnya kita lihat nih ya, di Komisi 8 itu mereka membawahi 3 bidang kayak sosial, agama, perempuan, kan 3 nih. Harusnya kan idealnya dibagi sama rata nggak sih, kayak sosial 20 orang, agama 20 orang, dan perempuan at least 20 lah ya dapet jatahnya gitu. Tapi kayak sayang banget cuma tapi mending gak sih daripada nggak ada perempuan sama sekali. Jadi kayak nanti kalau misalnya nggak ada perempuan itu kepentingan lo ketika komisi itu mengurusi tentang perempuan, jadi nggak ada yang ngewakilin tentang perempuan gitu. Jadi kalau misalnya semuanya laki-laki ya udah perempuannya jadinya nggak terwakili gitu. Jadi bening dong kalau misalnya ada perempuannya, ya nggak sih? Oke, tapi gini sih, walaupun yang penting ada perempuannya gitu kan tadi kamu bilang gitu. Tapi kita harus lihat lagi nih bahwa nggak semua, ketika ada 10 orang perempuan di situ, nggak semuanya suara 10 orang ini bisa terakomodasi gitu. Kita harus lihat lagi bahwa di Komisi 8 itu ada yang namanya pimpinannya. Nah, sedangkan di sini ada pimpinan dan wakil pimpinan. 1 pimpinan dari fraksi PAN dan 4 wakil pimpinannya itu semuanya laki-laki gitu.
Jadi contohnya kita ngomong lagi RUU PKS gitu kan. Iya. Oke, semisal 10 orang ini setuju semua, 10 orang anggota perempuan ini setuju semua dengan RUU PKS gitu. Tapi kebentur Bakal lagi kalah. pimpinannya adalah laki-laki gitu. Iya. Sedangkan di Komisi 8 juga ngomongin isu agama gitu kan. Dimana sejauh ini kayak pro kontra di masyarakat itu adalah RUU PKS dengan agama selalu dibentrokkan gitu kan. Padahal ya kalau kita lihat isi RUU PKS sendiri juga sebenarnya nggak ada permasalahan dengan agama nggak sih? Maksudnya kayak siapa sih agama mana sih yang melarang buat perempuannya dilindungi gitu kan? Gitu Jadi sih. sebenarnya yang salah yang mana nih? Kombinasi komisinya, Komisi 8 yang ada agama dan perempuan, atau jumlah anggota perempuan di Komisi 8 yang kurang? Tapi kalau misalnya terkait itu kan tadi di Komisi 8 ya. Kalau misalnya di DPR sendiri kan sekarang perempuan itu udah mulai naik gitu loh jumlahnya. Bahkan ada beberapa perempuan-perempuan yang udah masuk ke DPR dan cukup ya punya nama lah, kayak misalnya Krisdayanti, Mulan Jamela, habis itu Brigita Lasut, bahkan ketua DPR sendiri perempuan, Puan Maharani. Walaupun sebenarnya itu masih banyak banget pertanyaan tentang mereka kayak gitu. Nah itu udah bagus banget sih, maksudnya di Indonesia udah naik gitu keterwakilan perempuannya, hampir mirip kayak keterwakilan perempuan di dunia. Gimana sih kayak gitu? Sebenarnya juga kalau kita lihat keterwakilan perempuan di dunia pun juga Indonesia tadi di peringkat 121 dengan hanya 21% perempuan di parlemen gitu. Dan kalau kita lihat di 10 besar negara dengan jumlah perempuan di parlemen terbanyak, itu ada Rwanda dan ada Kuba dan ada negara Bolivia di 3 besar yang mereka tuh tiga-tiganya di atas 50% jumlah perempuan di parlemen gitu. Kayak Rwanda dengan 63% dan Bolivia dan Kuba dengan 53% gitu. Dan di situ kayak kita lihat bahwa sebenarnya pun juga meskipun perempuannya banyak, kebijakan-kebijakan yang ada di negara-negara tersebut itu juga ya mungkin berpengaruh kepada para perempuan, tapi tidak sebegitu berpengaruh gitu. Tapi at least dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya perjuangan perempuan itu sekarang bisa dibilang merata, cukup merata gitu. Nggak hanya di negara-negara maju aja, di Eropa atau di Amerika gitu, tapi juga perjuangan perempuan itu juga sudah merata di Asia, di Afrika dan Amerika bagian selatan gitu. Tuh, jadi sebenarnya keterwakilan perempuan itu saat ini udah lebih bagus. Dan kalau misalnya walaupun sih emang banyak kompetensinya dipertanyakan, tapi kan paling nggak udah ada yang wakilin, ya nggak? Tapi nggak bisa itu, kita nggak bisa ngomong keterwakilan perempuan itu bagus cuma karena ada wakil perempuan di parlemen gitu loh. Harus Kayak dikritisin lagi nggak nggak sih? lucu gitu ketika ada perempuan di DPR. Oke, wah representasi perempuan udah bisa dibilang bagus, Iya. tapi nggak ada hasilnya buat memajukan perempuan-perempuan lain gitu loh, percuma gitu kan. Kayak Jadi kayak apa kita motif harusnya di bisa belakangnya melihat, gitu. iya kita harusnya bisa balik lagi deh definisi jadi di wakil bingung. wakil itu kan bisa menyuarakan konstituennya kan. Ketika perempuan kan berarti konstituennya juga termasuk salah satunya perempuan-perempuan yang ada di Indonesia Bener. gitu. Iya benar. Nah, percuma kalau ada perempuan di DPR tapi mereka nggak ngomongin tentang hak-hak perempuan yang di Indonesia nih gitu kan. Kan masih banyak nih kasus permasalahan perempuan di Indonesia gitu kan. Jadi ya kita sih kalau menurut gue kita harus tetap lihat gimana ketika keterwakilan perempuan itu berhasil itu ya dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan gitu loh, apakah mereka udah bisa mengakomodasi suara-suara dari konstituen perempuannya atau belum gitu. Sebenarnya ini jadi tugas Puan Maharani nih. Puan Iya. Maharani sebagai apa ya, decision Ketua maker DPR. kan. Di sini Iya, jadi ketua decision DPR, dia jadi decision maker. Kita lihat nih harusnya apakah Puan ini jadi ketua DPR karena emang gimana ya? Emang dia punya kompetensi atau ya udah karena dia emang punya background Background di belakangnya. di belakangnya Iya, gitu. Kita harus lihat gitu. Dan dilihat juga kayak Puan itu dia sebagai perempuan hanya itu sebagai identitas atau memang dia Iya. memperjuangkan perempuan gitu kan. Masih banyak kok PR-nya. Pertama RUU PKS nih yang udah lama banget. Terus apa lagi? Banyak gak sih? Tapi ada yang udah berhasil juga yang masalah perkawinan itu loh. Oh iya. Oke, jadi Emang iya? maksudnya kalau kita tadi dari awal ngomongin tentang sejarahnya nih, itu kan udah cukup panjang ya. Yang di Amerika tuh udah di tahun 1800-an, dan buat di Indonesia sendiri ya baru 16 tahun sih, tapi kayak dari 16 tahun itu tuh masih banyak banget hal yang perlu dibenahi, ya nggak sih? Benar. Yang pertama tuh ya dari kuotanya aja deh, dari 30% itu tuh bahkan di DPR RI yang periode 2019 sampai 2024 itu baru 21%. Tapi di sisi lain juga itu juga suatu kemajuan karena ya adanya penaikan dari setiap periode ke periode
setelahnya gitu, dan buat periode sekarang tuh ya itu yang tertingginya gitu loh. Terus juga di sisi lain juga ya itu yang tadi kita bahas juga tentang terpilihnya Puan Maharani itu, terlepas dari di belakangnya tuh ada apa sih, maksudnya dengan Puan Maharani terpilih itu dia udah keterwakilan yang sifatnya prosedural dan deskriptif atau deskriptif gitu. Nah terus juga ya paling yang bisa kita lakuin sekarang ya buat mengawasi selama 5 tahun ke depan nih, kayak setelah Puan Maharani ini udah kepilih itu bakal kayak gimana kebijakan yang dibikinnya gitu. Terus juga buat tambahan aja sih, seperti yang dikutip sama Gulliver tuh, jadi yang dapat dikembangkan oleh peran perempuan dalam politik itu bukan hanya sebatas jumlahnya aja yang tadi kata Edo bilang itu, tapi juga perlu adanya kesadaran berbasis konteks yang spesifik tentang keterwakilan perempuan itu, kayak dengan diberikannya seperti peningkatan pendidikan, juga sistem ekonomi yang stabil sehingga dapat memfasilitasi kinerja perempuan di politik. Oke, jadi sekian dari kami teman-teman, see you. Dah. Dadah. Terima kasih.